Oke, jujur penyakit paling tak ada obat. Sifat-sifat macam ini harus injung dalam lupa. Tak cuma penunding rencana. Macam model ini memang pacar tak ragu. Oke, tish pacar sekali. Tish memang pacar sekali. Tish pacar sekali. Tish memang pacar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mediator pattern dengan saya sendiri Andrian Fakusa dan teman-teman saya Akbar Zulfikar dan Fatul Fauzi Rangkuti. Jadi di sini ada 5 hal yang akan kami bahas. Yang pertama itu adalah definisi, lalu yang kedua itu kelebihan dan kekurangan, yang ketiga cara kerja, lalu yang keempat kapan digunakannya, dan yang terakhir itu yang kelima implementasi. Jadi yang pertama itu, apa itu mediator pattern? Mediator pattern adalah pola desain yang memfasilitasi komunikasi antara objek-objek dalam sebuah sistem dengan menggunakan mediator sebagai perantara. Dalam pola ini, objek-objek tidak berkomunikasi langsung satu sama lain, melainkan melalui mediator. Mediator bertanggung jawab untuk mengatur dan memfasilitasi interaksi antara objek-objek tersebut. Baik, untuk kelebihannya itu, keterikatan yang longgar, objek tidak tergantung secara langsung satu sama lain, sehingga kode lebih mudah diubah dan diuji. Komunikasi terpusat, mediator menangani semua komunikasi, menyederhanakan kode, dan membuatnya lebih mudah dipahami. Dan keluasan, cara objek berinteraksi dapat diubah dengan memodifikasi mediator, tanpa mempengaruhi objek lain. Selanjutnya, mempermudah pengujian. Dengan memisahkan logika komunikasi, pengujian unik menjadi lebih mudah dan meningkatkan keamanan. Mediator dapat digunakan untuk menerapkan kontrol akses dan autentifikasi. Selanjutnya, untuk kekurangannya, kompleksitas tambahan. Menambah mediator dapat membuat kode lebih kompleks, terutama untuk sistem yang sederhana. Titik kegagalan tunggal, jika mediator tunggal, maka seluruh sistem dapat berhenti. Penurunan kinerja, mediator dapat menjadi hambatan kinerja, terutama dalam sistem yang berkinerja tinggi. Selanjutnya, kurang fleksibel, karena mediator dapat menjadi kurang fleksibel dalam sistem yang sering berubah. Yang terakhir, kurang intuitif. Pola mediator mungkin sulit dipahami bagi programmer yang tidak terbiasa dengannya. Baik, berikutnya cara kerja. Mediator pattern bekerja dengan memungkinkan objek-objek dalam sistem untuk berkomunikasi melalui mediator sebagai perantara. Dalam pola ini, objek-objek tidak berinteraksi langsung satu sama lain, tetapi mereka mengirim pesan atau permintaan ke mediator, yang kemudian menanggapi dengan tindakan yang sesuai. Dengan demikian, pola ini membantu mengurangi ketergantungan antar objek dan memfasilitasi komunikasi yang terpusat dan terstruktur. Kapan kita menggunakan metode ini? Yang pertama, ketika komunikasi antar objek rumit. Jika komunikasi antar objek dalam sistem rumit dan saling tergantung, mediator pattern dapat membantu menyederhanakan interaksi ini dengan mengkoordinasi komunikasi melalui mediator. Yang kedua, ketika ada banyak ketergantungan silang. Jika ada banyak ketergantungan silang antara objek-objek dalam sistem, penggunaan mediator pattern dapat membantu mengurangi ketergantungan ini dengan memisahkan logika komunikasi ke mediator. Yang ketiga, ketika ingin memisahkan peran, mediator pattern dapat membantu memisahkan peran antara objek-objek dalam sistem, di mana mediator bertanggung jawab atas koordinasi komunikasi, sementara objek-objek lain fokus pada tugas-tugas mereka sendiri. Yang keempat, ketika ingin meningkatkan fleksibilitas. Dengan menggunakan mediator pattern, kamu dapat meningkatkan fleksibilitas sistemmu dengan memungkinkan penambahan atau perubahan objek tanpa mempengaruhi struktur komunikasi yang ada. Baik, berikut kita beralih ke contoh implementasi mediator pattern pada bahasa pemrograman. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi dari mediator pattern itu sendiri. Nah, jadi di paling pertama ini kita import list sama array list. Lalu di baris kelima itu ada interface pengamat yang di dalamnya itu berisi satu implementasi, yaitu namanya perbarui.
Lalu di baris ke-11 itu ada interface subject, yang di dalamnya itu ada method tambah pengamat, hapus pengamat, dan beritahu pengamat. Lalu di baris selanjutnya itu di baris ke-23, subjek konkret mengimplementasi subjek. Pengamat list adalah daftar yang menyimpan pengamat. Pesan adalah keadaan yang akan disampaikan ke pengamat. Tambah pengamat menambahkan pengamat ke dalam daftar. Hapus pengamat menghapus pengamat dari daftar. Beritahu pengamat memberitahu semua pengamat. Dan yang terakhir adalah set pesan, berfungsi untuk mengubah pesan dan memberitahu pengamat. Lalu selanjutnya di baris ke-54 ada kelas pengamat konkret yang mengimplementasi kelas pengamat. Pengamat konkret ini mengimplementasi pengamat, nama menyimpan nama pengamat, konstruktor menerima nama dan menyimpannya, perbarui mencetak pesan yang diterima ke konsol. Lalu untuk kelas contoh mediator pattern ini merupakan kelas utama. Nah, jadi kelas ini membuat instance subjek konkret. Kelas ini juga membuat dua instance pengamat konkret dengan nama. Kemudian kelas ini menambahkan pengamat ke subjek. Setelah itu kelas ini mengubah pesan pada subjek sehingga pengamat menerima dan mencetak pesan ke konsol. Lalu di sini dapat kita lihat untuk outputnya. Dapat kita lihat di sini hasilnya mengirim halo dari teman satu, lalu menerima halo dari teman satu, lalu mengirim hai dari teman dua, dan yang terakhir menerima hai dari teman dua. Baik, saya akan menjelaskan codingan mediator pattern. Di sini saya membuat kelas mediator yang isinya itu ada dev, init, self. Selanjutnya itu ada self device. Self device tersebut berguna untuk inisialisasi dictionary untuk menyimpan perangkat yang terdaftar pada program. Dan selanjutnya itu metode untuk mendaftarkan perangkat ke mediator. Di sini ada dev register underscore device yang isinya itu ada self.device. Selanjutnya ada metode untuk mengirim perintah ke perangkat tertentu yang isinya itu ada dev send command. Terus kemudian ada di dalam send command terdapat if dan else. Isinya itu if device underscore name in self.device. Kemudian self.device buka kurung device underscore name plus execute command. Jika tidak, maka dia akan ngeprint f device underscore name tidak ditemukan. Selanjutnya pada kelas dasar untuk perangkat ada kelas device yang isinya itu dev init self mediator name. Yang di dalamnya terdapat self mediator sama dengan mediator dan self.name sama dengan name. Untuk mengeksekusi perintah terdapat dev execute self command yang terdapat metode untuk mengeksekusi perintah yang diterima oleh perangkat. Fungsinya itu untuk menampilkan self.name menerima perintah dari komen. Di bawahnya itu ada kelas lamp. Kelas lamp ini yang merupakan turunan dari device. Di dalamnya itu terdapat super, init, mediator, dan name. Di bawahnya lagi terdapat kelas speaker. Itu juga turunan dari device. Yang di dalamnya terdapat super, init, mediator, dan name. Nah, pada bagian utama dari program, kita pertama membuat mediator, membuat objek mediator sama dengan mediator. Selanjutnya itu saya mengambil salah satu contoh objek, yaitu ada lampu underscore kamar sama dengan lamp, buka kurung mediator, dan namanya itu lampu kamar. Kemudian speaker underscore ruangan, speaker mediator, dan name speaker ruangan. Untuk mendaftarkan perangkatnya ke mediator, kita bisa membuat mediator.register underscore device.
Di dalam device name-nya itu ada lampu kamar, lampu kamar. Untuk mediator register underscore device digunakan untuk speaker ruangan. Selanjutnya, untuk mengirim perintah ke perangkat melalui mediator, kita bisa menggunakan mediator.send underscore command, yang dimana di dalam kurung itu terdapat lampu kamar dan hidupkan lampu. Kemudian mediator.send underscore command terdapat speaker ruangan. Komennya itu putarkan musik. Mari kita jalankan dan kita lihat hasilnya. Bisa kita lihat pada terminal, dia akan mencetak hasil dari program, yaitu lampu kamar menerima perintah, hidupkan lampu. Kemudian speaker ruangan menerima perintah, putar musik. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan penggunaan mediator pattern pada program C++. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu struktur program terlebih dahulu. Terdapat kelas mediator sebagai interface yang mendefinisikan metode beritahu. Kemudian terdapat kelas komponen dasar untuk semua komponen yang berkomunikasi melalui mediator. Kemudian terdapat juga kelas mahasiswa yang merepresentasikan mahasiswa yang mengirim dan menerima pesan. Kemudian terdapat juga kelas dosen sebagai yang bertindak sebagai mediator dan mengatur komunikasi antar mahasiswa. Baik, sekarang saya akan menjelaskan kode pada program ini. Pada bagian kelas mediator, di sini mediator adalah sebagai interface yang mendeklarasikan metode beritahu yang akan digunakan oleh komponen untuk berkomunikasi. Kemudian pada kelas komponen dasar, komponen dasar berfungsi untuk menyimpan referensi ke mediator. Semua komponen yang ingin berkomunikasi melalui mediator akan mewarisi kelas ini. Kemudian untuk kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa mewakili objek mahasiswa yang dapat mengirim dan menerima pesan. Metode kirim pesan melakukan kirim pesan ke mediator, lalu metode terima pesan menerima pesan dari mediator. Kemudian pada kelas dosen bertindak sebagai mediator yang mengatur komunikasi antar mahasiswa. Baru terdapat juga pada kelas dosen terdapat juga metode daftar mahasiswa, menambahkan mahasiswa ke dalam daftar mediator. Kemudian terdapat juga metode beritahu untuk mengirim pesan ke semua mahasiswa kecuali pengirim pesan. Kemudian pada bagian utama program, pada fungsi main, kita membuat objek dosen sebagai mediator dan 3 objek mahasiswa dibuat untuk didaftarkan ke mediator. Di sini terdapat Alice sebagai mahasiswa 1, Bob mahasiswa 2, dan Charlie mahasiswa 3. Sekarang mari kita lihat demo saat program ini berjalan. Di sini saat mahasiswa 1 mengirim pesan, maka pesan tersebut diterima oleh mahasiswa 2 dan 3. Di sini Alice tidak menerima pesan. Hanya Bob
dan Charlie yang menerima pesan. Kemudian saat mahasiswa 3 mengirim pesan tersebut diterima oleh mahasiswa 1 dan mahasiswa 2, yaitu Alice dan Bob. Di sini Charlie tidak menerima pesan karena dia yang mengirim pesan. Baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dish, dish, comandante Sky.